Kita kembali dalam diskusi kita malam ini. Bang Arzul tadi kan ada sempat menyinggung soal bagaimana kebijakan politik yang juga sebenarnya juga tidak mendukung kebijakan-kebijakan yang sekarang dilakukan gitu. Ini bagaimana mencermati ini? Ya itu tadi, jadi dalam hal banjir saya kira tidak adil juga kalau kita mengatakan hanya karena gubernur sekarang Anies, maka banjirnya lebih parah dan lebih sering. Kan itu kan yang jadi narasi publik di sosial media kan. Dulu tuh ya 5 tahun sekali, setahun sekali, sekarang tuh sebulan 2 kali. Nah gitu kan. Kenapa? Karena gubernurnya Anies. Saya kira bukan itu poinnya gitu. Ya, poinnya adalah sekali lagi apakah gubernur dan pemerintah DKI sudah melakukan sesuatu dan itu bisa dibuktikan di masyarakat untuk mengurangi banjir. Tadi dikatakan bahwa ada naturalisasi dan air yang diteroboskan langsung ke tanah. Apakah ada gerakan untuk membuat biopori misalnya, sumur resapan? Itu kan tidak ada. Nah kita juga lagi periksa anggarannya sekarang. Apakah anggaran itu ada dan dimanfaatkan misalnya begitu. Tapi kuat diduga itu nggak ada begitu. Nah juga saya kira saya juga percaya bahwa penyelesaian banjir DKI itu adalah penyelesaian yang mestinya holistik dan menyeluruh. Jadi bukan cuma DKI tapi juga di hulunya Bogor. Ada 13 poros sungai itu. Betul. Sehingga pemerintah pusat saya kira juga harus mengambil posisi atas ini semua. Siapa yang bisa mengambil posisi di atas semua posisi? Presiden. Presiden apakah mengambil posisi atas ini semua atau dia memanfaatkan atau menikmati dalam tanda kutip sebuah suasana elektoral yang menguntungkan dirinya dan merugikan pihak lain begitu. Ingat bahwa presiden pernah mengatakan banjir di Jakarta itu bisa diselesaikan kalau saya jadi presiden. Gitu. Nah, sekarang setelah dia jadi presiden gunakan dong itu. Wewenang itu ambil dong. Jadi jadi gini, Jakarta itu pasti akan kena banjir karena sebagian dari wilayah Jakarta, terutama di utara dan Jakarta Barat itu ketinggiannya itu di bawah dari ketinggian laut. Jadi kalau ada air pasang, laut pasang dikit pasti akan ada yang kerendam. Nah, semua gubernur sampai sekarang tuh nggak pernah bisa sukses untuk menyelesaikan masalah banjir di Jakarta. Nah, tadi yang dikatakan oleh Azul bahkan Pak Jokowi waktu gubernur pernah mengatakan kalau saya jadi presiden untuk alasan bahwa dia cuma baru 2 tahun kemudian meninggalkan posisi itu untuk kampanye, maka masalah banjir akan segera diselesaikan dan gagal. Gubernur Basuki Cahayapurnama gagal banjir. Nah, sekarang Anies. Jadi saya setuju. Ini problem semua gubernur Jakarta karena memang situasi di Jakarta ini sudah begitu pelik. Nah, tapi memang saya rasa karena soal elektoral itu komunikasi antara Anies Baswedan dengan presiden dengan pemerintah pusat juga nggak terlalu mulus ya dalam berbagai hal. Dan apakah itu kemudian membuat saya nggak tahu. Jadi kalau Azul menggunakan kalimat Azul menggunakan bahwa ini mungkin presiden seolah-olah membiarkan saja bahwa Anies menanggung masalah penyelesaian masalah banjir di Jakarta itu sendiri untuk kepentingan politik elektoral, not to mention bahwa Anies menurut survei itu menjadi nomor 2 untuk 2024 capres 24. Tapi kalau kita lihat pemerintah tidak ikut serta atau tidak campur tangan soal penanganan banjir, kan kemarin waktu rapat kerja PUPR mewakili tapi Aniesnya sendiri yang nggak datang. Ini gimana? Nggak cuma Anies yang nggak datang. Ya, ada beberapa Gubernur Ganjar juga tidak datang. Kalau kita fokus di Jakarta, ya. Artinya presiden juga punya konsen sendiri mengutus menterinya untuk kemudian membahas ini secara keseluruhan begitu. Tapi kemudian apa yang dikatakan Azul tadi bahwa ada luka akibat persoalan elektoral itu menurut saya tuh kelihatan banget deh. Dan itu mewarnai terhadap semuanya. Sedemikian sehingga misalnya pada tanggal 1 Januari ketika Pak Menteri PUPR, Pak Basuki naik pergi dengan Gubernur Anies, nggak biasanya Pak Basuki itu tipe yang kemudian mengeluarkan statement yang seolah-olah menyalahkan DKI ya, nggak biasanya. Tapi itu dia sampaikan dan kemudian menimbulkan kontroversi, seperti polemik di antara mereka berdua. Pak Basuki dilihat sebagai representasi dari presiden, pemerintah pusat gitu ya. Jadi kelihatan salah menyalahkan antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI itu kental banget lah. Dan saya setuju bahwa itu adalah
buntut dari apa namanya Pilpres problem kemarin, pilkada, pilkada terutama ya. Oke. Kalau pansus banjir yang DPRD ini nggak juga akan menyelesaikan, Bang Arzul? Iya, saya kira kalau dalam frame besarnya adalah politik elektoral, lagi-lagi nggak ada gunanya menurut saya, karena itu artinya ada upaya DPRD, politisi tertentu di dalam DPRD ingin memanfaatkan isu banjir ini untuk kepentingan citra yang baik atau yang sebaliknya yang buruk dari gubernur. Kira-kira itu kan yang ingin dicapai kan? Karena bukan itu poinnya buat saya. Poinnya adalah bagaimana DPRD mengawal pemerintah dan menegaskan pada pemerintah, menanyakan kepada pemerintah, kamu sudah melakukan apa? Itu yang mestinya dilakukan, bukan dengan pansus. Pansus saya kira kita sudah tahu akan menjadi orkestrasi politik yang menarik di sosial media gitu. Saya cukup sedih misalnya melihat trending topik ya, hari-hari ini sejumlah orang pakai kaos "My governor is an idiot" gitu. Yang ditujukan pada tertentu dan itu kemudian dibalas oleh kelompok yang lain, "My president is an idiot". Jadi kita sedang bicara apa sih sebetulnya? Kita sedang bicara banjir, problem-problem ibu kota, atau kita sedang nyiapin lagi 2024 gitu. Masih lama 2024 itu, kita harusnya concern pada apa? Publik itu menunggu sesuatu gitu. Publik itu bukan sekedar orang yang dijawel hanya untuk nyoblos lalu kemudian ditinggalkan dan dijawel lagi 2024, 2029 dan seterusnya. Publik sudah serealistis itu ya melihat bagaimana pemerintah untuk bekerja menuntaskan persoalan-persoalan khususnya di ibu kota, persoalan banjir khususnya, ini sudah serealistis itu sehingga kemudian narasi-narasi seperti itu sebenarnya tidak bawa banyak pengaruh begitu ya? Lah sebetulnya kan ini yang justru malah memecah belah di masyarakat ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan implementasi konkret yang harus dilakukan untuk solusi banjir atau masalah apapun. Semuanya dimainkan sekedar untuk perang tagar, perang hashtag. Di media sosial. Dan itu makin kemudian membuat posisi pendukung keduanya dan pasti berpengaruh terhadap kedua pihak ya jadi mengeras. Karena mengeras pasti akan mempengaruhi ketidakkompakan pada saat mereka seharusnya menyelesaikan persoalan bareng-bareng. Kayak misalnya tadi Jakarta itu melibatkan 13 sungai yang sebelumnya pernah dibicarakan dan itu akan diselesaikan kalau Presiden Jokowi jadi presiden. Tapi nggak ada ya. Tapi sekali lagi, tadi sebetulnya saya juga heran karena tadi dikatakan bahwa Anies itu sebetulnya nggak ada salahnya ketika Anies mengatakan bahwa harusnya air itu diresapkan, itu maksudnya ke sumur resapan ya. Tapi dia nggak membuat policy kan, misalnya kayak waktu zamannya Pak Fauzi Bowo itu kan kelurahan-kelurahan RT RW diminta untuk bikin sumur biopori kan. Nah ini nggak ada. Jadi antara apa yang diomongin sama kenyataan itu nggak ada. Jadi tidak ada realisasi dari kebijakan yang disampaikan. Dan kemudian justru yang muncul di masyarakat kan adalah mega-mega proyek dalam tanda petik seperti Formula E. Kemudian soal jembatan penyeberangan yang atapnya dibuka. Hal-hal yang seperti itu yang padahal masalah di Jakarta ini kan dua. Satu adalah macet, kedua adalah banjir. Tapi dua hal ini yang belum dilihat serius dia menyelesaikannya. Apakah kemudian pekerjaan-pekerjaan besar yang saat ini dihadapi ini justru mendistraksi Anies Baswedan untuk lebih fokus kepada program-program yang sekarang daripada persoalan klasik ini gitu? Kadang saya merasa kontroversi ini justru menguntungkan juga buat Anies loh. Yang namanya PR itu kan bisa tentang hal yang positif juga bisa muncul dari kontroversi. Dengan seperti ini kan nama dia tuh terus ada di perbincangan di media massa, di media sosial, top of mind semua media. Kadang saya merasa seperti itu. Bang Arzul juga melihat seperti itu polanya? Iya, saya kira betul. Berita buruk atau berita baik adalah berita, dan itu menguntungkan untuk memelihara ingatan orang, kesadaran orang tentang satu tokoh tertentu. Nanti tinggal dipoles-poles di ujungnya gitu, itu biasa sekali gitu, dan sangat disesalkan kalau para pimpinan kita berpikirnya hanya sampai situ aja, gitu. Jadi publik tuh mau diapain sekarang? Jadi menarik juga ya kalau kita lihat
dengan narasi-narasi negatif atau positif ini justru Ya karena survei-survei kan bilang top of mind, popularity. Siapa yang tokoh yang paling populer? Dia jelas ada karena tiap sehari mungkin bisa ada 10 berita tentang dia kan. Oke, menarik kemudian untuk kita elaborasi lebih lanjut bagaimana narasi-narasi yang negatif dan positif ini justru membawa narasi yang lebih luas dan menjadi perbincangan publik yang lebih besar begitu, dan kartanya juga akan digadang-gadang untuk sudah mulai ada survei-survei kecil-kecilan nih untuk 2024. Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Layar Demokrasi akan kembali usai jeda.